datang di Prekbun Weekly Devotional. Menjadi murid setiap hari. Shalom Bapak Ibu Saudara. Di tengah kesukaran hidup, pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, bisakah aku bertahan? Mengapa aku bisa bertahan? Biasanya ketika menghadapi kesukaran, setidaknya kita punya satu atau dua alasan mengapa kita bisa bertahan. Entah itu karena ada orang lain yang masih membutuhkan kehadiran kita, atau mungkin karena kita nggak ingin dilihat orang lain sebagai orang yang lemah dan mudah menyerah ketika menghadapi pergumulan. Atau ada alasan lain yang kita bisa lihat di depan mata. Apapun itu. Tapi kalau dipikir-pikir, alasan-alasan itu tidak memberi kepastian kepada kita bahwa ada sesuatu yang baik yang menanti kita di masa depan. Rasul Petrus pernah menulis surat kepada orang-orang Kristen non-Yahudi yang tinggal di berbagai daerah yang dipenuhi oleh orang-orang yang tidak percaya. Mereka mengalami kesukaran karena tetangga-tetangga mereka adalah orang-orang yang membenci mereka karena iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan, mereka mengalami penderitaan dan penganiayaan karena iman mereka itu. Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama, yaitu 1 Petrus 1 ayat 3-7 berkata demikian kepada mereka. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Hal pertama dan yang paling utama yang Petrus sodorkan bagi mereka yang ditimpa penderitaan bukanlah pernyataan bahwa Tuhan akan memusnahkan semua musuh mereka. Itu juga bukan janji tentang Tuhan yang akan melepaskan mereka dari segala penderitaan di dunia yang berdosa ini. Dunia yang telah menganiaya Tuhan Yesus juga. Sebaliknya Petrus menaikkan pujian bagi Allah atas kelahiran baru yang Allah kerjakan di dalam diri mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Petrus memuji Allah yang telah memberi identitas baru di dalam Kristus bagi mereka, yaitu identitas sebagai orang-orang pilihan Allah. Identitas inilah yang menjadi jawaban dari pertanyaan kita sebelumnya. Bisakah kita bertahan? Ya, kita pasti bisa bertahan. Mengapa kita bisa bertahan? Ada 3 alasan yang bersumber dari identitas di dalam Kristus, yang jika tanpa Kristus, kita tidak akan punya alasan-alasan ini. Alasan pertama, karena identitas baru di dalam Kristus memberi kehidupan. Kehidupan dari Allah adalah kehidupan yang penuh dengan pengharapan yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan bagi kita di surga. Kehidupan seperti apa itu? Kehidupan kekal bersama Allah di langit dan bumi yang baru, di mana tangis, penderitaan, dan segala hal yang disebabkan oleh dosa sirna. Kedua,
Karena identitas baru di dalam Kristus memberi kekuatan. Di dalam Kristus Allah memberi kekuatan yang tidak terbatas untuk memelihara kita, sementara kita menantikan keselamatan yang akan dinyatakan secara penuh ketika nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Kekuatan yang Kristus punya ketika menanggung derita di dunia, sekarang diberi juga kepada kita yang ada di dalam Kristus. Jadi kalau kita bertanya, bisakah aku bertahan? Kita mampu menjawab diri kita, aku bisa bertahan. Karena kekuatan Allah memelihara. Aku akan bergembira akan hal ini sekalipun sekarang aku harus berduka cita karena berbagai-bagai pencobaan. Yang ketiga, identitas baru di dalam Kristus memurnikan iman. Ketika kita hidup di dalam Kristus, Allah memakai kesukaran untuk memurnikan iman kita. Karena Tuhan melalui Petrus berkata bahwa iman kita inilah yang paling berharga, jauh melebihi emas yang fana yang biasanya dimurnikan dengan api. Tuhan memakai kesukaran sebagai api untuk membakar habis pengharapan kita yang salah dan distraksi yang menghadang iman kita, sehingga iman kita semakin hari semakin murni. Dengan begitu kita tidak lagi menggantungkan hidup kita pada kekuatan fisik kita, keluarga kita, harta kita, jabatan kita, kepandaian kita, dan hal lainnya yang menghalangi kita untuk bergantung penuh pada Tuhan. Kesimpulannya, orang percaya bisa bertahan dalam kesukaran. Karena dalam Kristus kesukaran kita akan mengarahkan pandangan kita hanya pada pengharapan di dalam Tuhan yang memberi kehidupan kekal dan kekuatan tak terbatas bagi kita. Dia adalah Tuhan yang menganggap iman kita jauh lebih berharga daripada hal lainnya di dunia. Karena itu, bertahan.